contoh yang pertama, yang mudah ya, yang sangat mudah. Nah, misalnya sini 2, ini 2 kan ya. Nah, 2. Berarti di sini akan tambahannya ini 1. Nah, berarti sini 2 karena sama 2, 2. Nah, berarti sini 2 juga kan? Nah, sini berapa sisanya? Berarti sini ini turun. Nah, di sini misalnya 3 ya. Nah, sama seperti di soal, cuman beda angka aja Bapak Anu kan. Nah, situ 3, berarti sini turun 3 ditambah 2. Nah, maka langsung di sini dijumlahkan. Ini jumlah semua ini kan sama dengan ini. Nah, 10. Nah, maka bisa diambil angka-angkanya ya. 10 ditambah 2 ditambah 3 tambah 1. Ini kan tambah 1 tambah 2 tambah 10 tambah 10 tambah ini. Nah, ya. Nah, maka dihasilkanlah, hasilnya adalah dapat nilainya. Nah, coba kita tuliskan di sini. 2 mulai sini. 2 ditambah 10 ditambah 2 ditambah berapa ini? 5 ditambah 10 ditambah 2 tambah 1 tambah 3 tambah 1. Nah, sama dengan 1, 2, 3 ya, 6, 7, 8, 11 ya. Nah, 11 berarti 20, 30, 31 hasilnya ya. Nah, oke. Nah, ini soal mirip yang kedua. Kita ambil saja di sini segi 4 dan segi 3. Segi 3 ini dia akan terbentuk secara otomatis di sini rumus Pythagoras nanti. Itu adalah siku-siku, sudut siku. Nah, sudut siku. Bapak contoh ambilkan di sini misalnya Bapak anggap angka biasa, di sini 4 ya. Di sini berarti juga misalnya adalah barang aja 5. Nah, di sini berarti secara otomatis karena 4, sini 4 juga kan. Nah, yang ditanyakan apa tadi di soal itu? Keliling ya. Keliling. Nah, berarti 5. Nah, di sini ada angka juga 3 misalnya. Nah, yang ditanyakan kan ini. Yang ditanyakan ini. Nah, silakan dicari itunya. Dengan cara apa? Pythagoras lah. Sudah Bapak ajarkan kan? Nah, untuk mencari itu dengan cara Pythagoras, sisi miring ini maka ini sisi miring yang terpanjang yang dikurangkan. Misalnya itu tanda tanya, maka tanda tanya sama dengan ya. Nah, itu dikurangkan. Berarti 4 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2 akar. Ya. Nah, maka hasilnya adalah sama dengan 4 kali 4 16, 3 kali 3 9. Maka hasilnya akar 7. Nah, di sini dapat akar 7 yang tanda tanya itu. Nah, maka ini bisa dicari semuanya. Ini 5 nih. Nah, bisa dicari jadi kelilingnya. Maka 5 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 3 ditambah akar 7. Maka hasilnya adalah 10. Hasilnya adalah 15, 16, 17 akar 7. 17 ditambah akar 7 itu hasilnya. Nah, nanti soal di sana itu tidak pakai akar di sini. Ya, karena di sini sempurna. Nah, tinggal dijumlahkan maka dapat keliling. Oke, kita lanjut. Ya kan ya. Ini soal yang di Bapak kasihkan ya, 12 dan 8. Angka itu akan Bapak rubah nanti ya menjadi angka sederhana, misalnya 4 ya. Nah, 4 di sini adalah lebih pendek 3. Nah, ya. Oke. Nah, setelah itu PQRS-nya Bapak rubah menjadi sama dengan 15 cm. Pangkat 2 ya. Berarti PQ-nya tadi berapa? 4 ya. Q-nya adalah 3. Yang ditanyakan adalah PQRS. Nah, oke, Bapak rubah ya. Nah, ini Bapak rubah jadi ini. Nah, berarti kita menjawabnya ini ya.
Ini kita rubah jadikan seakan-akan baunya seperti ini. Nah, ini kita angkat yang PQU ini ya. PQ ini kita angkat jadi berdiri gini. Nah, ya, maka QU ini adalah tetap angkanya adalah 3 tadi ya, 3. Nah, kemudian yang kita carikan yang kuning ini, SP dan QR. Nah, ini yang Bapak tandain dengan spidol merah ini yang dicari. Kalau ini dapat, ya, kalau itu dapat, maka akan dapat semua total jumlah ini kan. Nah, mudah aja, berarti bangunnya aja yang dimanipulasi. Oke, kita lanjut. Nah, untuk mencari SP ini dari mana, Pak? Ya, dari rumus. Rumusnya apa? Rumus luas jajar genjang. Nah, sama dengan alas kali tinggi, ya. Cuman alas kali tinggi rumusnya. Nah, berarti rumus alas kali tinggi, alasnya apa, Pak? Ya, SP ini, SP. Nah, Bapak ganti spidol hitam. SP dikali tinggi. Tingginya apa? QU. Langsung masukkan QU berapa? QU-nya adalah 3. Nah, L luas sama dengan A kali tinggi ini tadi berapa sama dengan berapa? Adalah PQRS ini berapa? 15. Nah, maka sama dengan 15. Maka dapatlah akhirnya SP-nya. Nah, Bapak turunkan dikit. Maka dapat SP-nya. Berapa SP-nya? Sama dengan 15 dibagi 3. Sama dengan berapa? Nah, sama dengan 5. Nah, kalau itu sudah dapat SP-nya 5, maka udah beres, selesai. Maka sini 5, ya, Bapak spidol merah lagi. Sini 5. Nah, sini tadi berapa? 5 juga karena sama. RS-nya berapa? Ya ini tadi. RS-nya sama dengan SR sama dengan PQ-nya. Berapa tadi? Aduh, 4 bukan 12 ya, 4 Bapak rubah. Biar nggak tahu juga, biar menghitung lagi yang di soal itu. Nah, dijumlahkan deh semua. Akhirnya dapat diperolehlah RQ SP ya. Nah, maka diperolehlah hasilnya yaitu RQ ditambah dengan QP ditambah dengan SP ditambah dengan SR. Nah, ini adalah mencari PQRS ini tadi. Keliling jumlah kelilingnya, maka kelilingnya sama dengan berapa? Udah, RQ berapa? 5, QP berapa? 4, SP 5, SR 4, maka hasilnya adalah 18 ya. Nah, maka hasilnya adalah 18. Kalau di sini, kalau di soal hitung lagi kayak gini caranya. Ini nih soal yang mudah ini ya. Bukan mudah, lumayan sulit. Ada 15 poinnya tadi ya di soal. Ini rumusnya. Nah, rumusnya ini rumus keliling trapesium. Nah, ya. Jadi keliling dan luasnya yang dicari. Ini rumusnya, kelilingnya dan luasnya. Kalau luasnya yang dicari tadi di soal itu adalah setengah kali jumlah rusuk sejajar itu ini AB ini yang ditambahkan ya, dikali dengan tingginya ya. Kita coba Bapak anukan. Nah, trapesium yang ada itu ya, trapesium yang ada itu kan di sana itu 13 ya. Nah, 13 katanya seperti ini ya. Nah, kan gambarnya itu seperti ini ya. Nah, ini sama aja, kalau dibuka itu sama aja trapesium juga seperti ini ya. Nah, cuman yang di sininya yang dibedakan. Sama aja itu trapesium ya. Contoh di sini kan di situ 10 ya, di sini 12 ya, yang berdiri ini 12. Nah, di sini ini 13. Secara otomatis kalau dibuka di sini juga 13, di sini 13, di sini 10. Nah, yang di atas itu kan 7.
Nah, ini yang dipakai. Udah, langsung dimasukkan aja ke rumusnya. Rumusnya apa tadi? Luas ya sama dengan setengah. Nah, ini setengah kali jumlah rusuk. Nah, dikali tinggi. Setengah dikali dengan berapa jumlah rusuknya? 7 ditambah 10, 17. Dikali tingginya berapa tadi? 12. Nah, ini dapat hasilnya. Silahkan dihitung. Nah, itu untuk yang trapesium yang susah tadi itu. Ya, satu lagi. Ini kan salah satu sisi yang sejajar pada trapesium ya. Panjangnya 2 kali panjang sisi yang sejajar lainnya. Nah, berarti ada bikin trapesium yang panjang sisi satunya itu lebih panjang sisi yang lainnya 2 kali. Nah, biasanya kalau matematika tuh ya itu dilambangkan dengan X dan Y. Nah, di sini Y-nya sama dengan 2 kali X. Pak, itu belum trapesium? Iya, belum. Kan di sini kalau jadi trapesium dia ada sisi miring. Nah, ini yang menjadikan dia trapesium ya. Nah, ini adalah tinggi. Nah, ya. Nah, dari sini tinggi trapesium merupakan rata-rata dari panjang sisi yang sejajar. Nah, ini berarti rata-ratanya. Jika luas trapesium tersebut Bapak rubah ya. Di sana itu bukan 100 nih, Bapak rubah aja 100 ya, supaya nanti lebih paham. Nah, maka tinggi trapesium tersebut adalah yang ditanyakan tinggi ini. Oke, kita bahas ya. Nah, jadi dari gambar sini nah, X ini kan Y X pangkat 2. Nah, itu bisa kita misalkan sama dengan T sama dengan X ya, ditambah Y dibagi 2. Kenapa bisa dapat itu Pak? Ini tulisannya tadi rata-ratanya kan. Nah, ini ditambahkan keduanya bagi 2, maka dapat T rata-ratanya. Ya, paham ya? Nah, dari panjang sisi yang sejajar, jika sisi yang sejajar tadi itu, jika luas, nah ini ada ditemukan luas. Nah, Bapak tulis di sini luasnya. Luas sama dengan 100 ya. Nah, itu nanti kita hitung. Nah, berarti yang ini dulu diselesaikan. Ya, apa cara selesaikannya? Ya, masukkan Y-nya ini masukkan 2X biar selesai. Maka dapat T sama dengan X ditambah 2X dibagi 2. Nah, maka dapatlah akhirnya yaitu 3X per 2 ya. T sama dengan 3X per 2. Nah, setelah dapat 3X per 2 itu adalah T. Nah, luas ini ya. Luas ini apa rumusnya? Luas trapesium tadi apa rumusnya? Ya, alas kali tinggi kan? Nah, maka dapat diperoleh dari tingginya tadi ya. Tingginya berapa? 3X ya. 3X. Nah, 3X per 2. Nah, ini A-nya dapat dari mana? Alasnya ini, alasnya diperoleh dari ini ya. Tinggi ini masukkan dengan alasnya ini ya, maka diperolehnya dengan X plus Y per 2 ya. Nah, sama itu ya, sama dengan 100. Nah, Y-nya ini masukkan 2X ini tadi lagi. Nah, diperolehlah X ditambah 2X dibagi 2 dikali 3X per 2 sama dengan 100. Nah, oke. Lanjut. Nah, langsung dikali. Berarti 3X ya. Langsung dalam kurung sini 3X pangkat 2 ditambah 2 kali 3 6X pangkat 2 dibagi 2 kali 2
4 sama dengan 100. Oke. Nah, setelah dapat itu, maka ini bisa dikeluarkan X pangkat 2 nya. X pangkat 2 ya. X pangkat 2 ditambah dalam kurung 3 ditambah 6 dibagi 4 sama dengan 100. Maka diperolehlah X pangkat 2 sama dengan dikali silang. Jadi 100 kali 4 dibagi 3 tambah 6 berapa? 3 tambah 6 9. Nah, maka dapat X pangkat 2 nya. Kemudian diakarkan. Nah, ya. Udah ya. Nah, maka dapat hasilnya X ini. Dapat X ya, dapat X tadi. X-nya dapat, kembali ke gambar. Nah, X-nya didapat, maka diperolehlah hasilnya, yaitu T ini masukkan ke sini, X nya hasil di sini tadi masukkan, maka T sama dengan 3 dikali X tadi berapa dibagi 2, maka hasilnya diperoleh ya. T ini sama dengan berapa. Nah, simpel ya. Nah, ini caranya. Oke. Nah, nanti yang soal-soal lain itu mudah aja ya, bisa di searching yang apa itu sumbu berat, apa itu ya, segitiga, semuanya itu rumusnya mudah. Ini yang Bapak yang bahas yang lumayan sulit, yang membingungkan. Oke, sekian dari Bapak ya. Lumayan nih banyak kertas Bapak nukan. Semoga pian bisa jawabnya dan banyak yang dapat 100. Itu saja, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.